Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pihak adjudikator, pihak pemerintah serta rekan debat sekalian. Saya Nur Fauzia Hasanah sebagai pihak kontra berdiri untuk menolak dengan tegas mekanisme student loan di Indonesia. Karena bagi saya student loan bukanlah solusi pendidikan. Student loan hanyalah cara negara memindahkan beban pendidikan kepada generasi muda melalui hutang. Negara tidak pernah benar-benar membuat pendidikan lebih murah. Negara hanya membuat rakyat tetap bisa membayar pendidikan mahal dengan cara mencicil masa depan mereka sendiri. Pihak pemerintah sejak awal mencoba membangun narasi bahwa student loan adalah bentuk perluasan akses pendidikan. Kami bantah dengan jelas, akses yang dibangun di atas hutang bukanlah akses yang benar-benar membebaskan. Karena orang miskin tetap harus membayar harga sosial, ekonomi, dan psikologis yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok kaya hanya untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Jadi ini bukanlah demokratisasi pendidikan, ini hanyalah normalisasi bahwa rakyat miskin harus menanggung resiko lebih besar demi memperoleh hak dasar mereka sendiri. Dewan juri yang saya hormati, student loan juga membuat negara perlahan lepas tangan dari tanggung jawab pendidikan. Pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak dasar warga negara. Artinya negara seharusnya hadir sebagai penjamin utama pendidikan publik. Tetapi ketika student loan diadopsi, negara tidak lagi fokus menurunkan biaya pendidikan, memperbesar subsidi, dan memperluas beasiswa. Negara justru menciptakan mekanisme agar rakyat membayar sendiri hak pendidikannya melalui hutang. Dan ini sangat berbahaya karena semakin lama negara akan memiliki legitimasi untuk terus mengurangi subsidi pendidikan. Setiap kali UKT naik, pemerintah bisa selalu berkata, kan sudah ada student loan. Akhirnya akar masalah pendidikan tidak pernah benar-benar diselesaikan. Biaya kuliah tetap mahal, subsidi tetap minim, kualitas pendidikan tetap timpang. Yang berubah hanyalah metode pembayarannya yang dipindahkan kepada pelajar. Lebih parah lagi, student loan menciptakan krisis utang generasi muda. Pihak pemerintah mencoba membangun narasi bahwa student loan adalah investasi masa depan. Kami bantah dengan keras. Investasi membutuhkan kestabilan ekonomi. Sementara Indonesia bahkan belum memiliki ekonomi safety net yang cukup untuk menompang sistem seperti ini. Pengangguran masih tinggi, lapangan kerja fresh graduate tidak stabil, upah masih rendah, pekerja informal masih mendominasi, dan biaya hidup terus meningkat. Jadi realitanya setelah lulus, mahasiswa tidak masuk ke dunia kerja dengan rasa aman, tetapi masuk dengan rasa takut. Takut gagal, takut gaji kecil, takut salah memilih karir karena setiap kegagalan berarti ancaman gagal bayar. Akhirnya generasi muda hidup paycheck to paycheck, sulit membangun aset, menunda pernikahan, menunda punya rumah, bahkan sulit mengambil resiko hidup. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial justru berubah menjadi awal tekanan finansial jangka panjang. Dewan juri yang saya hormati, student loan juga memiliki masalah yang sangat konsen di dalamnya bersifat semu. Pihak pemerintah akan selalu mengatakan bahwa student loan bersifat sukarela karena mahasiswa menandatangani persetujuan. Kami membantah dengan keras. Konsen dalam kondisi tidak punya alternatif bukanlah konsen yang benar-benar bebas. Ketika siswa miskin hanya memiliki dua pilihan, berhutang atau kehilangan akses pendidikan, maka itu bukan pilihan rasional yang bebas. Itu adalah keterpaksaan struktural yang dibungkus sebagai kesempatan. Negara sedang mengeksploitasi ketakutan kelompok miskin, lalu menyebutnya sebagai empowerment. Student loan juga memperparah ketimpangan sosial. Pemerintah mengatakan semua orang akhirnya punya kesempatan yang sama untuk masuk universitas, tetapi kesempatan formal tidak pernah berarti kesempatan yang setara. Orang kaya dan orang miskin memang bisa duduk di ruang kelas yang sama, tapi mereka tidak pernah menjalani pendidikan dalam kondisi yang sama. Orang kaya kuliah dengan rasa aman, mereka bisa fokus organisasi, membangun relasi, dan mengejar passion mereka. Sementara mahasiswa miskin menjalani pendidikan dengan tekanan yang konstan. Mereka harus memikirkan cicilan, bekerja sambilan, takut salah mengambil jurusan,
takut tidak cepat mendapat kerja dan memilih pekerjaan berdasarkan gaji, bukan passion atau kontribusi sosial. Jadi student loan tidak menghapus privilege. Student loan hanya membuat kelompok miskin ikut masuk ke dalam sistem yang sejak awal tetap menguntungkan kelompok kaya. Yang kaya berkembang sementara yang miskin bertahan. Selain itu, student loan juga merusak esensi pendidikan itu sendiri. Pendidikan seharusnya menjadi ruang eksplorasi ilmu, pembangunan karakter, dan pengembangan manusia. Tetapi student loan mengubah pendidikan menjadi sekedar alat ekonomi untuk cepat balik modal. Mahasiswa akhirnya memilih jurusan berdasarkan prospek gaji, bukan berdasarkan minat atau kontribusi sosial. Akibatnya jurusan-jurusan penting seperti pendidikan, penelitian, akademik, dan pekerjaan sosial akan semakin ditinggalkan karena dianggap tidak cukup profitable untuk membayar hutang pendidikan. Negara akhirnya kehilangan generasi kreatif, peneliti, guru, dan akademisi berkualitas karena seluruh sistem pemerintahan di pendidikan dipaksa tunduk pada logika pasar dan tekanan ekonomi. Dewan juri yang saya hormati, pihak pemerintah tadi juga mengatakan bahwa tekanan finansial akan membuat mahasiswa lebih disiplin, lebih visioner, dan lebih siap menghadapi dunia kerja. Ini adalah argumen yang paling berbahaya karena mereka sedang meromantisi penderitaan ekonomi seolah-olah itu alat pembentukan karakter. Tekanan finansial kronis tidak menghasilkan manusia visioner. Tekanan finansial menghasilkan anxiety, burnout, toxic productivity, dan survival mentality. Orang yang terus memikirkan cicilan tidak berpikir bagaimana aku berkembang, tetapi berpikir bagaimana aku bertahan. Jadi logika pemerintah sangat tidak pasti karena secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa rakyat harus diberi tekanan ekonomi agar menjadi lebih disiplin. Padahal tugas negara bukan menciptakan tekanan tambahan, melainkan menciptakan generasi yang berkembang secara optimal. Jadi pada akhirnya student loan bukan solusi pendidikan. Student loan hanyalah cara negara mempertahankan sistem pendidikan mahal sambil membuat generasi mudanya menanggung seluruh resikonya sendiri. Karena bagi kami, pendidikan seharusnya membebaskan rakyat dari kemiskinan, bukan menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk menormalisasi hutang. Maka dengan seluruh pertimbangan tersebut, saya dengan tegas menolak mosi dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Terima kasih.